melibatkan 3 sosok penting di negeri ini. 2 menteri, 1 ketua DPD, Pak Nyala, Pak Menteri BUMN Erick Thohir, Pak Menpora ini jangan dilupakan ya, calon wakil ketua umum. Jadi ini sejarah baru di Kongres. Hai teman-teman, kali ini Ihsan Maulana sedang berada di Kongres PSSI tahun 2023. Kebetulan saya bertemu dengan teman sekaligus senior saya, Bang Ali, biasanya dipanggil oleh rekan-rekannya atau Bang Muhammad Ali, senior di redaktur Jawa Pos. Saya juga kebetulan pernah di Jawa Pos. Satu grup. Dan ini menjadi silaturahmi kami. Mas, kita penasaran nih. Yang pertama, pengalaman Mas itu dalam meliput Kongres itu sudah berapa kali sih, Mas? Kalau tepatnya mungkin agak lupa ya, cuman sejak 2010 saya ditugaskan ke Jakarta. Setiap kali ada kongres, baik itu kongres tahunan gitu maupun KLB pemilihan ketum exco gitu, saya hampir selalu pasti ditugaskan untuk meliput gitu. Jadi sejak zamannya PSSI dipimpin oleh Pak Nurdin Halid saat itu, sehingga sekarang yang hari ini ada proses KLB yang ada 5 calon ketua umum itu, saya hadir lagi gitu. Ya. Nah, dari beberapa ketum nih PSSI, seingat Masnya yang paling membekas itu siapa sih yang petarung yang paling kuat itu? Masing-masing person pasti punya karakter sendiri-sendiri ya. Seperti yang mungkin orang kenal, Pak Nyala itu punya background sebagai orang yang tanda kutip petarung tangguh gitu. Kemudian ada Pak Johar Arifin yang kesan akademisinya itu sangat menonjol. Kemudian dulu juga PSSI pernah dipimpin oleh PLT Pak Joko Driono yang juga banyak orang bilang beliau sangat memahami bagaimana persepak bolaan Indonesia maupun internasional. Jadi masing-masing saya pikir punya karakter sendiri-sendiri, baik sisi positif maupun negatif. Nah, kebetulan kita sedang di Kongres tahun 2023. Ini 2 tarung yang kuat ini, Mas. Pak Lanyala itu orang yang sudah makan asam garam, kemudian juga orang-orang menaruh harapan juga pada Pak Erick Thohir ini. Ini kan tarung yang sengit ini. Bagaimana Mas melihat plus minus Pak ET dan Pak Lanyala? Saya menyebut nama lain juga ya. Ini kongres pertama kali mungkin yang melibatkan 3 sosok penting di negeri ini. 2 menteri, 1 ketua DPD, Pak Nyala, Pak Menteri BUMN Erick Thohir, Pak Menpora ini jangan dilupakan ya, calon wakil ketua umum. Jadi ini sejarah baru di Kongres, ada 3 orang penting negeri ini yang terlibat, dan saya pikir siapapun di antara mereka yang terpilih pasti juga ada plus minusnya. Tapi yang sangat penting dalam sisi kepengurusan PSSI periode manapun, yang penting sebetulnya adalah kabinet. Baik itu di nanti exco yang terpilih maupun nanti di jajaran kesekjenan, itu yang sangat akan menentukan kinerja PSSI day by day. Karena kan secara kita ngelihat posisi ketum PSSI itu kan hanya tanda kutip secara politis saja lah. Yang kerja di by day kan ya sekjenan, mungkin exco yang sering rapat rutin, kemudian wakil ketua umum juga yang banyak berperan. Ya, berperan. Kalau Mas sendiri ini akan memilih menjawab diplomatis atau enggak nih? Lebih menjagokan dari Mas yang baca peta politik, info dari teman-teman ini di bawah karpet gitu nih, ini akan mengarah ke siapa nih, Mas? Kalau yang kongres hari ini, saya kan mulai di sini mulai 2 hari, mulai kemarin, dan saya aktif ketemu beberapa voter gitu yang mereka punya hak pilih, dan saya melihat sampai menjelang pemilihan ini 50-50 karena dua-duanya sama-sama punya basic dukungan yang setara, yang kuat, dan mereka juga punya tim sukses yang kita yakini mereka pasti sudah bergerilya dengan berbagai cara untuk memenangkan calon yang mereka dukung. Nah, bagaimana kemudian Mas, karena Mas warga Twitter, saya warga Twitter ini, para petinggi sepak bola di negeri ini bisa memuaskan harapan hasrat dari para netizen, apalagi yang tajam-tajam nih, yang di Twitter ini untuk sepak bola kita lebih baik. Persoalannya kita sama-sama tahu bahwa sepak bola itu ya tidak hanya soal teori semata, harapan saja, tapi ada hal-hal tanda kutip yang sepertinya agak susah hilang di Republik ini. Bagaimana Mas melihat ini? Semua warga Indonesia pasti sangat berharap ya sepak bola kita maju, bisa kayak tidak hanya kita disuguhin permainan sepak bola yang bagus dan benar di TV. Kita pinginnya kan juga timnas kita seperti itu. Akan tetapi juga kita tidak bisa menampik bahwa fakta di lapangan dari
ujung Aceh sampai ujung Papua, ya kualitas kita masih sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh publik sepak bola Indonesia. Dan ini mestinya menjadi PR besar ini bagi siapapun yang akan terpilih di Kongres hari ini, bahwa yang lalu-lalu itu kita sudah terlalu banyak kalau harus proses belajar. Ini mau sampai kapan belajar? Iya. Harus sampai proses. Berproses itu kan pasti ada sekian tahun harus sampai level ini. Ini Iya, kan, ada progresnya. nah, ini kan nggak mulai saya intens banget mengikuti proses kongres itu sejak 2009-an gitu sampai sekarang ya gini-gini aja. Ini kan artinya pasti ada yang salah gitu. Salah. Dan kesalahan ini kok terulang. Nah, ini saya kayak bukan saya ya, kita semua pasti Iya. berharap dari hasil KLB hari ini nanti akan menghasilkan kepengurusan yang benar-benar kredibel, yang benar-benar niatannya itu pengen memperbaiki sepak bola Indonesia. Pasti keinginan kita bersama. Seberapa besar sih peran teman-teman netizen nih dalam mengawal kesepak bolaan kita? Kita tahu bahwa semakin hari netizen kita itu semakin cerdas, semakin kritis, apalagi teman-teman kita yang di Twitter ini, teman-teman kita seberapa bisa memberikan efek sih, Mas? Karena kan bagi petinggi ini bisa aja mereka bodoh amat gitu. Betul. Intinya kan yang bisa yang menjadi kunci untuk sebuah perubahan di federasi sepak bola kita adalah voter tadi, karena mereka yang punya hak pilih untuk menentukan siapa pengurus-pengurus PSSI. Nah, selama ini kan netizen termasuk kita ini yang sering bersuara di dunia maya itu, kita berharapnya para voter itu membaca ini apa ini yang diharapkan publik. Dari situ kan banyak masukan sebetulnya. Saya sangat yakin di luar sana itu banyak teman-teman yang expert, yang pengetahuannya itu sangat layak untuk dan dibutuhkan ini untuk perbaikan di PSSI. Tapi selama ini mungkin mereka kemudian kalau mau masuk pun terbentur banyak beberapa kendala. Mungkin salah satu diantaranya kalau mau nyalon kan harus minimal punya pengalaman 5 tahun segala macam itu kemudian hal-hal yang menjadi penghalang teman-teman di luar untuk kemudian mau masuk ke dalam sistem di federasi. Dan kita semua pasti berharap bahwa calon-calon itu menyerap ini semua aspirasi yang salah satunya terkumpul itu baik di Instagram, di sosmed, TikTok, apapun lah di dunia maya. Semua masukan mestinya mereka pelajari. Oh, ini yang harus kami lakukan. Oh, ini ada kekurangan di ini. Itu yang harus kita perbaiki bersama-sama. Harapan kita bersama pasti. Tentu selain kontrol daripada warga negara Indonesia, apalagi kita, yang netizen ini, Mas, peran pers sangat penting juga Betul. dalam tumbuh kembang sepak bola Ya. kita. Nah, kita sambil jalan ini, Mas, Anda seberapa besar sih peran pers untuk mengkritisi ataupun mengapresiasi kerja-kerja? Karena kita tahu tidak pernah mudah juga menjaga hubungan ini. Di luar soal apa ya namanya, di luar soal sinergisitas, kita juga paham bahwa apa ya, kalau tidak dekat dengan media ini nanti cenderung akan dihajar tendensius. Bagaimana Mas melihat? Dari dulu sampai sekarang itu yang memang peran pers kan memang itu gitu. Kita ini harus menjadi watchdog, kita jadi pengontrol gitu ya. Kalau pers juga bisa menempatkan diri pada tempat yang semestinya, semua pasti akan berjalan dengan baik. Akan tetapi gitu ya, dengan pihak-pihak yang kita soroti, pihak-pihak yang kritisi juga harusnya bisa menerima dengan lapang dada apabila mereka ada satu tanda kutip kekeliruan atau kekurangan yang kemudian kita dikritisi oleh teman-teman media. Ya itu mestinya menjadi sebuah masukan, menjadi cambukan buat mereka untuk mengoreksi diri, untuk menjadi bekal. Oh, next kita harus begini biar benar yang begitu. Jadi sinergi antara organisasi apapun, dalam hal ini PSSI dengan pers ya harus berjalan dengan bagus. Dan kita sebagai insan pers juga kita tidak boleh ada semacam tendensi apa-apa gitu. Kita bicara secara fakta aja, bahwa yang benar katakan benar, salah yang perlu didukung ya kita dukung, yang salah ya udah kita kritik dengan elegan, bukan dengan cara-cara yang tidak benar lah. Kita apalagi di pers kita punya undang-undang pers yang mengatur soal itu. Intinya tetap pegang pada kode etik jurnalistik. Betul. Nah, kemudian Mas, ini soal apa ya kita bilang, kita kan ke depan akan ada menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tentu ini menjadi PR besar bagi pengurus yang baru, Ya. beserta
stakeholder turunannya. Bagaimana Mas melihat kans kita dengan ya beberapa saat terakhir kita kan bisa kita katakan PSSI kita mengalami turbulensi lah, suka diakui atau tidak. Ini kan secara psikologis mengganggu sebenarnya. Sedangkan persiapan kita udah mepet. Bagaimana Ya. Mas melihat ini? Jadi ini menjadi PR ya sangat besar ya buat pengurusan yang hari yang akan terpilih. Karena kan sesuai jadwal nanti kick off Piala Dunia U20 itu tanggal 20 Mei sampai tanggal 11 Juni nanti berakhirnya. Kemarin saya sempat ketemu dengan beberapa teman kolega yang terlibat langsung di kepanitiaan. Memang PR-nya menumpuk sekali karena yang seperti yang sampean bilang tadi bahwa beberapa tahun atau bulan terakhir ini kan turbulensi itu memang yang ketambahan COVID ya. Persiapan memang harus diakui karena COVID ini sangat berpengaruh kepada jalannya persiapan kita menjadi tuan rumah Piala Dunia. Ini akan menjadi pekerjaan yang sangat berat. Diperlukan sinergi kerjasama yang sangat solid antara pemerintah, federasi dan stakeholder lainnya di sepak bola Indonesia. Termasuk juga dalam hal ini supporter pasti juga akan turut ikut menentukan suksesnya besok pagelaran. Ini event yang akan sangat bergengsi buat Indonesia di mata internasional. Jika tidak dihandle dengan baik dan benar, dampaknya pun akan besar. Karena secara politis misalnya ya, ada Israel yang lolos. Ya. Kita tahu lah selama ini Israel menjadi isu dunia. Gitu. Jadi kalau kita nanti panitia di sini gagal menjalankan bagaimana menjamu atau meladeni di timnas Israel, kemudian terjadi apa-apa, dan saya mendapat info bahwa akan ada juga ratusan supporter Israel yang akan datang, ratusan jumlahnya. Info saya dari panitia. Nah ini juga harus disikapi mulai sekarang ini bagaimana ini. Sebenarnya kita tahu kan bagaimana ini tensi banyak warga Indonesia apabila mendengar Israel gitu. Nah itu salah satu PR besar yang harus dan akan dihadapi oleh panitia Piala Dunia U20. Harus mulai dipikirkan dengan serius mulai saat sekarang. Terakhir Mas, ini sepertinya kubu yang kesannya dicintai netizen dan kubu yang sepertinya dibenci oleh netizen. Kita sambil berjalan ke belakang saja. Bagaimana Mas melihat tarung daripada Mbak Tisa dengan Bang Yunus Nusi? Harus diakui ya, dua nama ini banyak disebut ini menjelang KLB ini. Pak Yunus Nusi kemarin Esko, kemudian dipercaya menjadi sekjen, dan Mbak Tisa sekjen sebelumnya, dan disebut-sebut sebagai sosok vital di balik Indonesia ditunjuk sebagai host Piala Dunia U20. Jadi secara pribadi saya mendukung ini Tisa untuk comeback di sepak bola. Iya, karena secara dia punya background sepak bola yang sangat bagus. Dia kan lulusan dari FIFA gitu ya. Tidak perlu kita ragukan lagi. Kemudian secara organisasi Pak Yunus Nusi juga dia lama aktif di Asprof, kemudian di Esko, kemudian di Sekjen juga. Selama ini Pak Yunus Nusi banyak disorot mungkin karena banyak yang menganggap tidak puas dengan kinerja beliau, baik ini terkait dengan tragedi Kanjuruhan misalnya ya kan, dia juga masuk jajaran Esko yang dihimbau oleh TGPF untuk mengundurkan diri karena dianggap harus ikut mempertanggungjawabkan apa yang terjadi. Tapi nyatanya kan beliau dan bukan hanya Pak Yunus Nusi ya, semua jajaran Esko maupun ketum kan memilih keputusan tidak mundur. Itu juga menjadi sorotan yang tanda kutip negatif lah buat citra mereka. Kemudian sisi lain ada sosok Ratu Tisa yang punya background sangat bisa dipercaya gitu di dunia sepak bola dan punya pengalaman juga sudah di sepak bola Indonesia. Saya pikir publik dan netizen ya pasti akan memilih Ratu Tisa untuk comeback gitu. Dengan alasan berdasarkan rekomendasi salah satu poin dari TGPF adalah Esko harus mengundurkan diri, kemudian Pak Yunus Nusi tidak mau mundur. Itu juga menjadi poin tersendiri untuk diamati dari luar lah oleh. Tapi kan sekali lagi yang menentukan terpilih atau tidaknya sosok di Kongres bukan netizen, tapi voter. Dan Pak Yunus Nusi punya
link dan kekuatan yang bagus di antara voter-voter itu. Jadi itu kuncinya. kunci. Dan kita sering sekali menuliskan, mengkritik lewat media sosial dan berdoa. Mudah-mudahan para voter itu mendapatkan hidayah supaya mereka bisa membuat pilihan yang baik dan benar sesuai harapannya pecinta sepak bola Indonesia. Mas, singkat, kalau saya sebut sepak bola Aceh, apa yang singkat yang teringat pertama kali dalam benak Mas Ali? Sepak bola Aceh. Fahri Husaini. Fahri Husaini. Why? Beliau legenda, salah satu legenda sepak bola Indonesia asal Aceh yang kita tidak perlu meragukan lagi kiprahnya. Beliau punya prestasi juga di timnas U16 juara AFF. Dan sampai sekarang pun masih aktif, dan sekarang beliau masih running ikut lisensi pro AFC, dan saya mengenal secara pribadi beliau, sering diskusi banyak hal, dan beliau salah seorang pelatih yang sangat berkarakter, dan saya berharap ke depan beliau akan mendapatkan kesempatan yang lebih bagus lagi untuk berkecimpung di dunia sepak bola Indonesia. Tapi masalahnya tidak banyak yang mengenal sosok Fahri Husaini secara langsung. Tuh. Dan di media agak gimana? Di media sosial khususnya terhadap isu yang pro kontra soal naturalisasi kembali waktu. Ya. Nah, Mas Ali, terima kasih banyak senior saya di Jawa Pos. Bukan senior, ya, agak lebih lemah aja. Iya. Untuk wawancara ini kebetulan juga kita temu di momen yang sakral begitu ya Mas, Kongres PSSI. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Saya juga berterima kasih banyak kepada Mas Iksan Maulana yang sudah memberi kesempatan untuk menyalurkan sedikit unek-unek kita bersama tentang sepak bola Indonesia, dan saya ucapkan selamat kembali lagi nih kepada channel Iksan Maulana yang sempat beberapa saat vakum gitu. Mudah-mudahan next channel ini bisa lebih banyak memberikan informasi yang edukatif, memberikan informasi yang beda dari lain-lainnya, yang intinya ini adalah menjadi sarana untuk kebaikan kita bersama, terutama sepak bola Indonesia. Jangan lupa subscribe channel ini. Iya. Saya Iksan Maulana, Saya Mas Ali. Muhammad Sampai Ali jumpa Mahrus, atau kalau di sosmed dikenal dengan akun Lionel Messi. Oke. Ada di bawah ini, di follow ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ciao. Ya.